Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fraf Abdullah Rafertiza dengan NIM 2305120498 dari kelas TC. Di sini saya akan mempraktekkan tentang routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya sudah menyiapkan modul atau model jaringan yang akan digunakan, yaitu jaringan ini terdiri dari 3 PC, yaitu PC1, PC2, dan juga PC3. Kemudian terdiri dari 3 router, yaitu router 1, router 2, dan juga router 3, dan terdiri dari 2 server, yaitu server 1 dan juga server 2. Di sini kita akan melihat pengaturan IP dari PC1 yang sebagai berikut dengan IP address yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet masknya adalah 225.192. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.62. Nah, gateway ini sesuaikan dengan kabel yang terhubung dengan PC1, yaitu fast Ethernet 0 di sini. Samakan titik 162. Kemudian untuk PC2 yaitu IP-nya 192.168.1.65, kemudian subnet masknya 225.192, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Kita lihat, kita samakan dengan router yang di fast Ethernet 1. Kita lihat 192.168.1.126. Kemudian untuk di PC3 konfigurasi IP-nya seperti ini dengan alamat IP 192.168.1.253, subnet masknya 225.225.225.128, kemudian gateway-nya 192.168.1.254. Kita lihat di konfigurasi router 2 untuk fast Ethernet 1 seperti ini. Untuk gateway-nya samakan. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting serial, yaitu kabel serial dari tiap router, yaitu dari router 1 menuju ke router 2 menggunakan serial 2. Kita setting serial 2-nya, yaitu seperti ini dengan IP address 12.12.12.1. Kemudian untuk yang di router 2 untuk serial 2 yaitu 12.12.12.2. Kemudian dari router 1 menuju ke router 3 kita menggunakan serial 3. Kita lihat di sini konfigurasinya dengan IP address 13.13.13.1. Kemudian untuk router 3 yang terhubung dengan router 1 yaitu serial 2 di sini. Serial 2 yaitu 13.13.13.3. Kemudian untuk router 2 untuk yang serial 3 yang terhubung dengan router 3 yaitu 23.23.23.2. Dan kita lihat di router 3 yaitu serial 3 yang terhubung dengan router 2 tadi ini, yaitu IP address-nya 23.23.23.3. Kemudian kita akan setting server. Server 1 terhubung ke router 3 dengan menggunakan fast Ethernet 0. Kita setting fast Ethernet 0. Gateway-nya adalah 33.33.33.33 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan gateway-nya, kita konfigurasi gateway-nya ke server. Kita coba lihat di sini, IP address server itu sendiri adalah 33.33.33.1, subnet mask-nya .0, kemudian gateway-nya 33.33.33.3.
Kemudian untuk yang server 2 yang terhubung dengan fast Ethernet 1, kita lihat di sini, kita setting untuk fast Ethernet 1 yaitu gateway-nya adalah 43.43.43.3 dengan subnet mesh 255.0. Kemudian kita konfigurasi pada server 2 dengan IP address 433.43.43.43.1 dengan subnet mesh 255.0, kemudian dengan gateway 43.43.43.3. Untuk routingnya yaitu routing statik, kita ada dua di sini yaitu menuju ke 192.168.1.0/25 via atau melalui jalur 13.13.13.1 yaitu melalui jalur ini. Kemudian yang kedua adalah menuju ke 192.168.1.128/25 yaitu melalui 23.23.23.1 yaitu melewati ini. Itu untuk konfigurasi routing statik dari router 3. Kita akan lihat konfigurasi routing statik dari router 1 yaitu untuk menuju ke 192.168.1.128/25 yaitu melalui jalur 12.12.12.2 yaitu melalui jalur ini. Kemudian untuk menuju ke 33.33.33 yaitu jalurnya server 1 melalui jalur 13.13.13.3 melalui jalur ini. Kemudian kalau untuk menuju ke server 2 yaitu 43.43.43.43.0/24 yaitu melalui sama jalur ini dari router 1 ke router 3. Kemudian untuk konfigurasi routing statik pada router 2 yaitu jika mau ke server 1 atau dengan alamat IP 33.33.33.0 melalui jalur 23.23.23.3 yaitu jalur ini. Kemudian sama untuk server 2 dengan alamat IP 43.43.43.0 melalui jalur 23.23.23.3 melalui jalur ini sama. Kemudian untuk menuju ke 192.168.1 yaitu adalah lingkup jaringan dari PC 1 dan juga PC 2 melalui jalur 12.12.12.1 yaitu melalui jalur ini dari ke router 1 tujuannya. Baik, mungkin langsung kita saja simulasinya, yaitu untuk percobaan yang pertama yaitu di sini saya akan mengirimkan paket dari PC 1 menuju ke PC 2. Kita lihat di sini. Kita klik next. Mungkin kita reset. Kita play saja. Klik next. Nah, paketnya akan sampai ke PC 2, kemudian akan kembali ke router dan akan dikembalikan lagi ke PC 1. Seperti ini. Dan dia berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke simulasi yang kedua, yaitu kita akan mengirimkan paket dari PC 1 menuju ke PC 3 yang akan melewati router 1 dan akan diteruskan ke router 2. Kita play di sini. PC 1 mengirimkan paket ke router. Kemudian router akan meneruskannya ke router 2. Kita reset karena sering ngebug aplikasinya, yaitu kita mulai lagi PC 1 menuju ke router. Kemudian dari router menuju ke router 2 yang tersambung dengan PC 3. Kemudian router mengirimkan paket ke PC 3. Kemudian PC 3 akan mengembalikannya ke PC 1 melewati router 2.
router 1 kemudian akan tersampaikan lagi ke PC 1. Yap, untuk simulasi yang kedua berhasil. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang ketiga, yaitu kita akan mengirimkan paket dari PC 1 menuju ke server 1. Kita play di sini. Jadi paket dari PC 1 menuju ke router 1, kemudian dari router 1 akan meneruskan paketnya ke router 3. Dan router 3 akan mengirimkan paket kepada server 1 sesuai dengan alamat tujuan. Kemudian server akan membalikan respon atau membalas yang alurnya sama dari router 3 menuju ke router 1 dan nanti dari router 1 menuju ke PC 1. Yap. Di sini berhasil. Kita lanjut ke simulasi yang keempat, yaitu kita akan mengirimkan paket dari PC 1 menuju ke server 2. Alurnya akan sama seperti yang simulasi sebelumnya yang dari PC 1 menuju ke server 1. Jadi dari router 1 diteruskan ke router 3. Kita reset lagi. Error. Dari PC 1 menuju ke router 1. Kemudian dari router 1 diteruskan menuju ke router 3. Kemudian dari router 3 akan mencari destinasi yaitu server 2. Setelah paket sampai di server 2, server akan merespon balik dengan mengirimkan pesan. Diteruskan kemudian sudah sampai di router 1, kemudian akan kembali lagi ke PC 1. Baik, sudah berhasil. Kita lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu simulasi untuk mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 1. Kita play di sini. Jadi PC 3 mengirimkan ke router, kemudian router akan meneruskan ke router 1, kemudian akan mengirimkan paket ke PC 1. Kemudian dari PC 1 akan memberikan respon balik. Dan sama seperti sebelumnya, router 1 meneruskan ke router 2 dan router 2 akan membalikan ke PC 3. Berhasil. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu simulasi mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 2. Kita play di sini. Jadi dari PC 3 menuju ke router, dari router 2 menuju ke router 1, kemudian dari router 1 akan mengirimkan paket ke destinasi yaitu PC 2, kemudian PC 2 akan merespon balik di sini dan akan berhasil. Oke, kita lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan paket dari PC 3 menuju ke server 1. Kita play di sini. PC 3 mengirimkan ke router, kemudian dari router 2 akan meneruskan ke router 3 dan router 3 akan mencari destinasi dari paket tujuan dari PC 3 dan sampai di server 1, kemudian server 1 akan merespon balik dengan mengirimkan paket dari router 3 ke router 2 dan router 2 kembali ke PC 3. Berhasil. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu kita akan mengirimkan paket dari PC 3 ke server 2. Alurnya akan sama seperti simulasi yang sebelumnya. Jadi dari router diteruskan menuju ke router, kemudian dari router 2 diteruskan ke router 3, kemudian router 3 mencari destinasi dan sampai ke server 2, kemudian server 2 akan merespon balik.
Dan di sini kita lihat berhasil. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu kita akan mengirimkan paket dari server 1 menuju ke server 2. Kita klik play di sini. Jadi server 1 ke router mencari destinasi IP, kemudian mengirimkan ke destinasi. Kemudian server 2 yang dikirimkan tadi mengirimkan respon balik dan akan diterima kembali oleh server 1. Baik, di sini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke skenario yang selanjutnya, yaitu dari paket dari server 1 menuju ke PC 1. Kita lihat, langsung kita play saja di sini. Melewati router 3, kemudian dari router 3 diteruskan ke router 1, kemudian dari router 1 akan meneruskan ke PC 1. Setelah paket diterima, maka PC 1 akan memberikan respon balik. Oke, berhasil. Kita lanjut ke skenario atau simulasi yang selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan paket dari server 1 menuju ke PC 2. Alurnya akan sama seperti yang di simulasi sebelumnya. Kita play. Jadi dari menuju ke router 3, kemudian router 3 akan meneruskan ke router 1. Kemudian PC 3 akan memberikan respon balik dan akan mengirimkan kembali ke server 1. Baik, selesai. Kemudian kita akan lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu simulasi dari server 1 menuju ke server 3. Kita play di sini. Jadi dikirimkan ke router terlebih dahulu, kemudian router 3 meneruskan ke router 2. Kemudian dari router 2 akan mengirimkan ke PC 3. Kemudian setelah paket PC 3 menerima paket, kemudian akan memberikan respon balik kepada server 1. Baik, simulasi sudah berhasil. Paket berhasil diterima oleh server 1 kembali. Kemudian di sini kita akan mengganti modenya ke real time dan kita akan mencoba untuk melakukan tracing dari PC 1 menuju ke server 1. Kita lihat IP address-nya yaitu 33.33.33.1 dan kita masuk ke command prompt, kemudian kita klik trace 33.33.33.1 tadi. Lihat kembali untuk memastikan, kemudian kita klik enter. Dan di sini akan terlihat alur perjalanannya, yaitu dari menuju ke IP 192.168.1.62, kemudian diteruskan ke router 13.13.13.3, kemudian diteruskan lagi ke router dengan alamat IP 33.33.33.1 yang merupakan server 1 itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.